Bab 192. Boril dan Aprilia menoleh pada gadis itu. Ia hanya menundukkan wajahnya lagi lalu membaca buku yang halamannya tadilah tutup. Kedua pasangan suami istri itu tersenyum menahan haru. Seva sudah bisa merespon pembicaraan. Meski hanya sebentar namun ini suatu kemajuan yang berarti. Menjelang siang, Boril sudah sampai di Jakarta. Jalanan Jakarta yang tak begitu macet membuatnya cepat sampai ke rumah dan kepulangannya segera disambut oleh Evelyn yang berlari kemudian masuk dalam gendongan papanya. "Papa!" Boril memeluk putri bungsunya itu lalu menggendongnya. "Kenapa lama?" tanya If marah sambil melipat tangannya. Boril tertawa melihat sang putri yang kini baru duduk di bangku SD itu. Wajahnya makin cubi jika cemberut begitu. Stella hanya menggelengkan kepala melihat adiknya. Ia tinggalkan Agni di rollernya. Lalu menemui sang ayah. Begitu juga Azam yang langsung turun dari lantai kamarnya begitu melihat ayahnya pulang. "Sebentar kok. Cuma 2 hari. 97. Jawab Boril pada If. "Lama itu papa. Aku kangen," nangis terus. "Mana ada. Kemarin waktu kakak ajakain ke mall gak nangis tuh. Malah asik belanja ini itu gak mau pulang. Kakak yang maksa aku suruh pilih ini itu. Kalau lagi gitu kan lupa nangis akunya. Pulang ke rumah, nangis lagi inget mama sama papa." Jawaban si bungsu yang sangat lancar membuat kakak serta ayahnya tertawa lalu mencubit pipinya gemas. Ceplas-ceplos If setidaknya meringankan beban pikiran Boril yang masih berat karena ulah kakaknya. "Mama gak ikut sih pa?" tanya If lagi. Yang memang sudah tahu kalau ibunya tidak akan ikut pulang tapi tetap berharap kalau tiba-tiba saja sang mama ikut bersama dengan ayahnya untuk pulang ke rumah ini namun ternyata memang benar Aprilia tidak ikut. If pun kecewa. Netra hitam kecoklatannya berkaca-kaca. "Kangen mama? Udah yuk. Sama kakak. Main lagi sama Agni. Mama pasti pulang. Kasian papa baru datang. Pasti capek. Mama gak ikut pulang pa." Boril dan Stella menoleh pada Azam yang kini nampak membaik pada bagian wajah terutama kepalanya. Sudah tak ada perban atau pembebat luka. Hanya berupa memar dan luka yang telah mengering. Boril yang masih menggendong If itu langsung berubah ekspresi wajahnya saat melihat Azam. "Mamamu sedang mendampingi Seva di sana." Azam menghela nafasnya. Merasakan betapa ibunya sangat menyayangi Seva dan memutuskan untuk ada di sana. "Luka di badan kamu bisa sembuh tanpa kami dan tanpa perawatan khusus. Tapi luka Seva, tak ada yang bicara." Azam semakin menunduk karenanya. Boril lalu meninggalkan kedua anaknya di ruang keluarga ini. Sementara lah menggendong If pergi ke lantai atas. Ia telah jatuh ke dalam dasar jurang yang dalam sekarang. Ia butuh sang ibu. Belahan jiwanya. Wanita yang paling dicintainya. Namun, Aprilia meninggalkannya. Tinggal Azam dan Stella di sana. Stella menghembuskan nafas lelahnya melihat adik beda ibu dengannya itu hanya tertunduk tak bicara apa-apa. "Kamu mau bertanggung jawab sama Seva?" Azam segera mengangkat wajahnya. "Iya kak." "Bentuk tanggung jawab seperti apa?" "Menikah." Azam menganggukkan kepalanya lagi cepat. Stella melipat tangannya di atas perut menelisik sang adik. "Sebenarnya ya, kamu memang harus nikah bi Seva. Kamu udah merawanin anak orang bang. Harus tanggung jawab. Karena kamu yang udah bikin buyar semua bagian hidupnya." "Tapi..." Stella berpikir sebentar sebelum melanjutkan kata-katanya. "Kalau pacar kamu,
Cewek door prize itu balik lagi gimana? 98. Azam menegang ketika sang kakak mulai membahas tentang Alea. Kak, namanya Alea. Bukan. Jangan ajari kakak cara bicara. Azam terdiam. Lah tahu, keluarganya sangat membenci Alea. Alea, jujur sudah beberapa hari ini dia tidak pernah memikirkan Alea lagi. Seluruh waktu dan pikirannya hanya tersita akan perbuatan dosanya sehingga dia tidak lagi memikirkan tentang wanita yang dicintainya itu. Dalam keluarga kita menikah hanya sekali untuk seumur hidup. Jangan sampai keterpaksaanmu untuk bertanggung jawab pada siapa menjadikan Sheva menjadi Amanda kedua. Ucap Stella dengan terbata menahan tangisnya. Lagi-lagi Azam terkejut karenanya. Amanda. Bukankah dia adalah istri pertama ayahnya atau ibu dari sang kakak? Stella. Jangan menjadikan pernikahan seperti penjara bagi wanita yang tidak kamu cintai. Yang akhirnya nanti meskipun dia berstatus sebagai istrimu namun dia tidak lain hanya seorang penjaga rumah yang nantinya hamil anak kamu, membesarkan anak kamu, tetapi tidak mendapatkan perhatian darimu. Kak. Kalau sampai tanggung jawabmu hanya sebatas itu, lebih baik. Jangan. Karena cukup hanya satu Amanda dalam keluarga kita. Ucap Stella dengan penuh emosional. Ini peringatan dari kakak. Tambahnya lagi lalu melangkah menjauh dari Azam. Sementara Azam banyak-banyak berpikir akan ucapan Stella tadi. Setelah itu Azam sudah membulatkan tekadnya. Ia pun segera mendial nomor seseorang pada ponselnya. Panggilan terhubung tak lama kemudian. Halo, Ziko. Jadwal temu dokter yang seharusnya siang, diundur jadi sore hari. Namun tak menyurutkan Aprilia untuk membawa Sheva menemui Dr. Silvana. Ia adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Awalnya Sheva tak mau diajak ke rumah sakit. Takut dan cemas jika bertemu dengan orang banyak membuatnya enggan untuk keluar rumah. Namun bujukan dari Aprilia berhasil meluluhkan hatinya. Dokter ini teman ibu. Gak akan apa-apa. Akhirnya Sheva mau diajak. Mereka pergi bertiga bersama dengan Kamaliah diantar oleh driver yang disediakan Boril agar membantu Aprilia pulang pergi di rumah ini. Hal yang pertama dilakukan sebagai tes adalah tes urin dan juga darah. Aprilia sedikit bisa bernafas lega karena hasilnya negatif namun dia meminta untuk dilanjutkan dengan tes apusan untuk meyakinkan agar Sheva benar-benar sehat. Tes apusan pun dilakukan. Meski Sheva sangat risih namun Kamaliah dan Aprilia terus meyakinkannya bahwa ini adalah untuk kesehatan dan masa depannya. 99. Aprilia pun bersyukur karena dengan tes barusan Sheva pun dinyatakan sehat dan tidak ada virus yang menyertainya. Selagi menunggu antibiotik untuk Sheva, Silvana mengajak Aprilia untuk bicara di ruangannya. Sheva perlu pendampingan psikolog Aprilia. Ya, aku juga udah berpikir ke sana. Tapi aku belum tenang kalau belum tes penyakit seksual. Aku takut Sil. Aprilia terisak mengingat putranya sudah mengenal dunia yang begitu bebas di usianya yang masih sangat muda itu. Sorry, apa Azam dia sering gonta-ganti pasangan? Tanya Silvana. Pada saat Aprilia datang kemari dia mengatakan kalau Sheva adalah korban pelecehan seksual dari Azam. Ketika pertama kali mendengarnya Silvana shock. Ia tak percaya bagaimana mungkin seorang Azam yang dia kenal anak yang sopan, penurut dan sangat terdidik karena dia mengenal Azam sejak kecil bisa melakukan hal yang tercela seperti itu. Aku gak tahu Sil. Yang aku tahu dia berhubungan dengan bebas sama pacarnya dan pacarnya itu ternyata bukan perempuan baik-baik yang bisa tidur sama laki-laki lain selain dia. Silvana melongok karenanya. Aku aja baru tahu beberapa hari belakangan setelah 3 tahun dia berhubungan sama perempuan itu.
Ucap Aprilia lagi. Ya Tuhan, Azam, sayang sekali kamu nak. Sorry Vi. Anakmu ini bodoh atau apa? Aprilia menggelengkan kepalanya lagi sambil menangis. Dia sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya sebagai seorang ibu terhadap kelakuan putranya. Aku cuma berharap kalau Azam main aman dan sehat. Dia tumpuan Mas Boril sama papa aku Sil, dia harapan keluarga kami. Kami sangat antusias dan menaruh harapan besar padanya. Aku gak tahu kalau dia bisa rusak hanya karena perempuan yang dari gaya hidupnya aja sangat-sangat. Aprilia tak bisa melanjutkan lagi kata-katanya. Sebagai seorang perempuan dan juga ibu, Silvana begitu mengerti akan apa yang dirasakan oleh Aprilia karena mereka bersahabat meskipun beda kota namun sesekali bertemu ketika hari raya atau ada pesta di antara keluarga masing-masing. Azam sudah terlepas dari perempuan itu. Entahlah. Yang aku tahu, dia ke Jerman. Setelah Azkan memaksa untuk melamar perempuan itu dan ingin menikahinya lalu kami nggak setuju, mungkin Azam frustasi atau, nggak tahu kenapa sehingga dia melampiaskannya pada Seva. Silvana terdiam sebentar mendengarkan aturan dari Aprilia tersebut. Apa Azam kelihatan yang menyesal? Ya, dia berulang kali meminta maaf bahkan dia ingin menikahi Safa sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi aku masih fokus sama kesembuhan Seva. Boleh aku kasih saran Vi? Tapi untuk hari ini kamu harus diskusikan sama suamimu dan juga terutama sama Seva. Aprilia mengerutkan keningnya ketika Silvana mengucapkan hal itu. Saran apa? 100. Kamalia dan Seva yang menunggu Aprilia di depan apotek, menoleh pada wanita cantik itu ketika dia datang sambil tersenyum. Lama ya nunggunya? Enggak Bu. Obatnya juga baru selesai. Tunjuk Kamalia pada bungkusan putih yang berisi antibiotik dan obat-obatan yang lain racikan dokter. Aprilia tersenyum pada keduanya. Yuk pulang, kita beli jajanan dulu ya. Mau hujan Bu? Aprilia terekekeh mendengarnya. Hari sudah sore menjelang malam dan rintik-rintik gerimis sudah mulai turun. Kita kan di mobil. Gak akan kebasahan. Nanti turunnya pakai payung. Hibur Aprilia yang begitu lekat ditatap oleh Seva. Ketika wanita itu akhirnya memutuskan untuk pulang dari rumah sakit dan mencari jajanan untuk nanti di rumah. Sampai di pekarangan rumah, mobil yang disopiri oleh Agustian itu mulai memasuki halaman dengan hati-hati karena jalanan licin. Samar-samar, ketika masih berada di dalam mobil, Seva melihat ada dua orang laki-laki yang berada di teras rumahnya, yang satu adalah sang Pakde. Sedangkan yang satu lagi, Seva sampai mengerjap ketika dia mendapati seorang pria yang sama sekali tak ingin dia lihat lagi dalam hidupnya. Aprilia pun sama terkejutnya dengan Seva begitu melihat putranya ternyata ada di sini. Azam. 101. Dengan meminjam uang pada Aziko dan bertanya alamat gadis itu pada Stella, Azam terbang ke Surabaya ke rumah Seva. Awalnya Rahmat sangat terkejut dengan kedatangan Azam kemari. Kalau saja dia tidak menghargai Boril dan Aprilia, sudah Rahmat pastikan kalau Iau akan mengusir Azam dari sini, tak peduli walau di luar hujan badai sekalipun. Maka dari itu Rahmat hanya membiarkan Azam menunggu di luar tanpa menyuruhnya masuk dan tanpa mengajaknya bicara. Tak lama, sebuah mobil mewah yang Azam yakin membawa ibunya juga Seva, masuk ke dalam pekarangan. Aprilia tak menyangka jika Azam sampai secepat ini. Saat diberitahu Ziko kalau kakaknya meminjam uang untuk pergi ke Surabaya, Aprilia mengira bahwa akan datang beberapa hari kemudian namun dia terkejut putranya tersebut ternyata sampai malam ini juga. Agustian turun terlebih dahulu mengambil payung lalu memayungi Aprilia yang bukakan pintu mobilnya. Aprilia tak lekas turun.
La melihat wajah Seva yang duduk di sampingnya. Kamu antar Bu Kamaliah dulu ya. Baik Bu. Agustian membuka pintu depan tempat Kamaliah duduk dan ia memayungi budenya Seva tersebut dari mobil sampai ke depan rumah. Sama seperti Rahmat. Kamaliah pun berwajah masam pada Azam. Terlihat Aprilia melebarkan payung di pintu mobil dari tempat ia duduk lalu menoleh pada Seva. Ia perhatikan wajah lugu Seva. Sesuai dengan arahan yang Dr. Silvana. Lihat cara pandang Seva saat bertemu Azam. Kalau ia nampak ketakutan dan gelisah, kita bawa Seva konsultasi dengan psikolog. Bisa juga ke psikiater jika sikapnya berlebihan. Seva diam dengan pandangan nanar lebih ke pasif dan ada amarah di netranya. Seva hanya diam. Namun air matanya menetes. Aprilia sungguh paham dengan apa yang dirasakannya. Ia pun mencoba tersenyum pada Seva lalu mengelus lembut rambutnya. Ibu suruh Azam pergi dulu ya. Kamu, tolong tinggal sebentar di mobil. Aprilia lalu melangkahkan satu kakinya bersiap turun dari mobil. Namun Seva memegang tangannya dan menggelengkan kepala. Tanpa Aprilia duga, Seva ikut turun bersamanya. Seva memeluk Aprilia erat dari samping dan berlindung dari derasnya hujan di bawah payung besar ini. Lalu mulai berjalan perlahan menuju rumah. Netra abu Aprilia menyorot tajam pada Azam lalu memberi tanda dengan isyarat matanya agar Azam menjauh dari sana. Azam pun menurut. Ia berjalan menjauh dari teras rumah tak menghalangi jalan lagi. Selama Aprilia masih dipeluk oleh Seva dalam perjalanan menuju rumah. Seva berlindung nyaman di pelukan ibunya. Sampai di teras, Kamaliah membantu Aprilia menaruh payung dan membantu keduanya untuk sampai ke dalam rumah. 102. Ayo. Ganti baju dulu. Baju ibu sama Seva basah ini. Ucap Kamaliah. Azam bak tak dianggap keberadaannya. Tak ada seorang pun yang menyapanya. Semua pergi masuk ke dalam. Hanya Agustian yang pamitan sopan padanya untuk kembali ke kosannya. Saya permisi ya bang. Ucap Agustian. Tunggu. Iya bang. Tanya Agustian. Sejak remaja, Azam ini sering sekali ikut dengan Boril ke beberapa kota bahkan ke luar negeri dan setiap pegawai atau karyawan serta rekan kerja ayahnya yang dikenalkan oleh Boril, maka akan memanggilnya abang. Karena itu panggilannya sejak kecil. Mana kuncinya? Ya. Tanya Agustian balik. Ia nampak tak mengerti. Namun melibat wajah Azam yang jika sedang diam tak bersahabat ini mirip sekali Pak Boril jika sedang marah, maka Agustian segera mengeluarkan kunci mobil yang ada di kantongnya. Ini, bang. Azam mengambil kunci itu lalu menggenggamnya. Ia tak lupa mengambil yang di sakunya. 1 lembar 100 ribuan dan 20 ribu. Sisa naik taksi tadi. La ambil yang 100 ribu lalu ia berikan pada Agustian. Sedangkan yang 20 ia simpan. Buat naik ojek. Makasih bang. Agus pun pergi dari rumah itu dan tinggal Azam sendiri di luaran. Kini La bingung sendiri. Apa yang harus ia lakukan? Apa ia langsung masuk? Tapi bagaimana kalau Seva berteriak histeris saat dia masuk? Sedangkan tadi saja saat turun dari mobil, Seva bersembunyi di pelukan ibunya. La menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lalu dia harus kemana? Ke hotel. Sayang uangnya. Ia harus irit. Azam hanya pinjam uang sedikit untuk perjalanan ke Surabaya. Sedangkan tiket, dipesankan oleh adiknya. La pikir jika ada Aprilia di sini, maka hidupnya akan aman. Tapi melihat Aprilia begitu,
Azam ragu Aprilia mau memberinya uang menginap di hotel. Lalu kemanalah harus pergi sekarang? Hujan, malam pula, sangat dingin. Dan hanya ada sebuah bangku balai bambu panjang di teras depan rumah ini. Azam membuang nafasnya lelah. Balai ini setidaknya lebih baik daripada menunggu di dalam mobil. Azam duduk di balai bambu itu, mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada ibunya. "Ma, aku mau ketemu Seva." Terkirim.